Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada Rabu 25 Februari 2026. Mantan aktivis mahasiswa tersebut harus menjalani ujian ketat selama hampir 3 jam dengan rangkaian pertanyaan dari para penguji sebelum akhirnya dinyatakan lulus. Azhar meraih nilai rata-rata 92,7 dengan predikat A serta indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,99. Selain capaian akademik tinggi, Azhar juga mencatatkan publikasi pada jurnal bereputasi International Scopus Q2. Dengan kelulusan ini, ia resmi tercatat sebagai alumni ilmu hukum ke-441 Universitas Muslim Indonesia. Sidang promosi dokter tersebut dipimpin Direktur Pasca Sarjana UMI Profesor Laude Hussein. Profesor Laude bertindak selaku ketua tim penguji Azhar. Tim promotor terdiri atas Profesor Dr. Askari Razak, Profesor Dr. Herdianto Canggi, Profesor Dr. Hambali Talib, Profesor Dr. Haja Mulyati Pawinai, dan Dr. Muhammad Rinaldi Bima. Penguji eksternal menghadirkan Guru Besar Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Pangerang Munta serta penguji lintas disiplin Profesor Dr. Syamsuri Rahim. Setelah hampir 3 jam proses tanya jawab, para penguji bersepakat memberikan nilai akhir 3,99 kepada Azhar. Profesor Laude berpesan kepada Azhar bahwa gelar doktor bukan akhir perjalanan. Ambisi bertanya. Pertimbangan saya pertama, Prof. ini adalah pelaku politik. Jadi dia tinggal mengangkat disertasinya ini dalam untuk perspektif ilmiah. Dalam kapasitas beliau sebagai pernah di anggota dewan dan sampai sekarang masih aktif sebagai ketua partai. Itu luar biasa. Ya. Saya sebagai putra daerah sangat terhormat bisa diundang untuk hadir dalam ujian hari ini. Hanya ada satu dan saya kira pasti Prof. bisa menjawab. Tadi sudah ditanya oleh Pak Dekan ini, Prof. Rinaldi, karena itu menyangkut statement yang ada pada kesimpulan kedua, bahwa lebih banyak selama ini masih pada pertimbangan politik. Dalam teori kalau kita DPR dan DPRD apa itu adalah memang pemangku politik, dia adalah wakil rakyat dan itu undang-undang menjamin. Nah, ketika dia melakukan hak kontrol termasuk yang dibahas oleh Promopedus, artinya itu adalah kewenangan yang melekat sebagai anggota dewan. Tapi tidak bisa kadang-kadang, mungkin bisa dijelaskan kepada kami di mana esensi politiknya. Ya. Tadi kesimpulan ini menyatakan politik dominan dibanding hukum. Sementara dalam teori-teori politik hukum ada Prof. Andi nanti itu bisa menjelaskan bahwa legalitas profesi anggota dewan memang melahirkan undang-undang. Akan tetapi ketika dia berposisi melahirkan undang-undang, dia dalam kapasitas membawa pada dua kepentingan. Dia adalah wakil partai dan dia adalah wakil rakyat. Nah, sekarang saya meminta penjelasan apa makna yang tersirat dari kesimpulan ini, bahwa tanda petik mungkin lebih dominan kepentingan politik dibanding kepentingan tata hukum misalnya. Singkat saja Pak, saya silakan Pak Prof. Pendus. Terima kasih. Terima kasih Prof. Saya kira sangat sulit dihindari ya persepsi atau bahkan memang terjadi. Tetapi sepanjang sepengetahuan saya, angket ini adalah koridor hukum. Jadi bukan koridor politik. Jadi makanya salah satu juga rekomendasi kami, saran kami adalah peningkatan kapasitas investigatif, karena di situ juga menyangkut soal kapasitas anggota DPR. Jadi intinya Prof, kenapa ini menjadi sangat mudah politisasi? Karena memang aturannya juga tidak lengkap, tidak detail sebenarnya. Sehingga misalnya contoh sederhana dan ribet dan susah. Misalnya
soal syarat untuk membentuk pansus hak angket. Di DPR RI, Undang-Undang MD 3 17 itu hanya 1/2 dari anggota DPR. Kalau di DPRD itu 3/4 harus hadir di paripurna. 3/4 lagi yang hadir paripurna ini 2/3 harus hadir, harus setuju pembentukan hak angket. Proses ini kan sangat campur aduk kan sebenarnya. Belum lagi soal harus kita akui kompetensi, kapasitas, etika anggota DPR kita juga kadang-kala masih bermasalah. Cukup, saya kira cukup. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Satu pemerintahan, terutama pada sistem pemerintahan daerah. Nah, yang saya takutkan, ini juga saya perlu ditanggapi, jadi tidak menjadi lagi pertanyaan, tapi nanti ditanggapi. Jangan sampai ketika ini juga tidak ditata dengan baik, justru nanti berpotensi dipolitisasi. Ya. Arena konflik daripada elit untuk menentukan bergening. Mungkin bisa menjawab. Tadi sudah ditanya oleh Pak Dekan ini ya, Prof. Rinaldi. Karena itu menyangkut statement yang ada pada kesimpulan kedua, bahwa lebih banyak selama ini masih pada pertimbangan politik. Dalam teori kalau kita DPR dan DPRD apa itu adalah memang pemangku politik. Dia adalah wakil rakyat. Dan itu undang-undang menjamin. Nah, ketika dia melakukan hak kontrol, termasuk yang dibahas oleh Promopedus, artinya itu adalah kewenangan yang melekat sebagai anggota dewan. Tapi tidak bisa kadang-kadang, mungkin bisa dijelaskan kepada kami di mana esensi politiknya. Ya. Tadi kesimpulan ini menyatakan politik dominan dibanding hukum. Sementara dalam teori-teori politik hukum ada Prof. Andi nanti itu bisa menjelaskan bahwa legalitas profesi anggota dewan memang melahirkan undang-undang. Akan tetapi ketika dia berposisi melahirkan undang-undang, dia dalam kapasitas membawa pada dua kepentingan. Dia adalah wakil partai dan dia adalah wakil rakyat. Nah, sekarang saya meminta penjelasan apa makna yang tersirat dari kesimpulan ini, bahwa tanda petik mungkin lebih dominan kepentingan politik dibanding kepentingan tata hukum misalnya. Singkat saja Pak, saya silakan Pak Prof. Pendus. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Saya kira sangat sulit dihindari ya persepsi atau bahkan memang terjadi. Tetapi sepanjang sepengetahuan saya, angket ini adalah koridor hukum. Jadi bukan koridor politik. Jadi makanya salah satu juga rekomendasi kami, saran kami adalah peningkatan kapasitas investigatif, karena di situ juga menyangkut soal kapasitas anggota DPR. Jadi intinya, Prof, kenapa ini menjadi sangat mudah politisasi? Karena memang aturannya juga tidak lengkap, tidak detail sebenarnya. Sehingga misalnya contoh sederhana dan ribet dan susah, misalnya soal syarat untuk membentuk pansus hak angket. Di DPR RI, Undang-Undang MD 3 17 itu hanya 1/2 dari anggota DPR. Kalau di DPRD itu 3/4 harus hadir di paripurna. 3/4 lagi yang hadir paripurna ini 2/3 harus hadir, harus setuju pembentukan hak angket. Proses ini kan sangat campur aduk kan sebenarnya. Belum lagi soal harus kita akui kompetensi, kapasitas, etika anggota DPR kita juga kadang-kala masih bermasalah. Cukup, saya kira cukup. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Teori trias politika, teori fungsi, teori pengawasan, teori demokrasi,
teori negara hukum, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentunya di dalam menggunakan teori tersebut sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah. Dalam rumusan masalah yang ketiga itu menyangkut masalah hal-hal yang mempengaruhi, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat daerah, provinsi dalam pengawasan pemerintah di wilayah hukum. Dr. Samsul Rizal, sahabat Deni Cal, ada Kakak Hengki, Wakil Bupati Takalar, ada itu tadi yang sama berteriak, Fauzi Adiwawo. Siap kataku. Provinsi dari seluruh hadirin dan hadirat, terutama ada istri dan anak-anak saya. Pertama, tentu kalau bicara soal kesan dan pesan, terlalu banyak kesan-kesannya. Memang seperti disampaikan oleh Prof. Baskari tadi, bahwa saya sudah sempat menyatakan bahwa saya mundur saja karena saya kadang-kadang merasa bahwa apa sih urgensinya buat saya ini, dokter? Karena ya tidak dalam konteks karir ya, saya bukan orang birokrasi, saya bukan dosen, saya bukan apa-apa, tapi kemudian saya selalu berpikir bahwa ya kan saya ini lama banget, saya kurang lebih 7 tahun jadi salah satu konsultan pendidikan satu lembaga Amerika. Saya salah satu hal yang sangat selalu saya ingat itu bahwa pendidikan itu tidak pernah berhenti, long life education. Jadi ya udahlah, kita jalani saja, meskipun seperti yang disampaikan oleh sahabat Prof. Askari tadi itu, saya satu letin dengan S1, saya satu letin juga S2 sebenarnya di UNAS ketika itu, Prof. Cuma saya tidak selesai di UNAS karena sedikit ada masalah dengan Prof. Ahmad Ali waktu itu, zaman itu, karena waktu itu masih jadi aktivisnya, lama berdebat dan kemudian dia mengatakan bahwa harus keluar. Saya bilang oke, saya keluar, tidak ada masalah. Jadi dinamika itu yang membentuk saya bahwa kita ini, makanya saya memberi contoh, menginspirasi buat seluruh sahabat-sahabat saya yang hadir, terutama anak saya, bahwa jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau kau berhenti belajar, itu artinya kau sudah berhenti menjadi manusia seutuhnya. Teruslah berpikir, teruslah bertindak, bahwa tanggung jawab itu terus ada di pundak kita, di tangan kita selama masih kita hidup. Terima kasih atas seluruh bantuannya, dukungannya, dan terutama juga permohonan maaf pada seluruh sivitas akademika, baik promotor saya, penguji saya, Pak Rektor, Prof. Bali, Pak Dekan, Adinda Prof. Samsuri, seluruhnya Prof. Kama, Prof. Asosiat Prof. Hardianto Canggih, SHMA. Terima kasih sekali lagi. Mari selamat, kita terus berjuang bersama-sama mungkin di ranah yang berbeda, tapi satu semangat adalah demi kepentingan Indonesia. Terima kasih. Yang disingkat dengan D besar R kecil. Bukan D besar R besar atau D kecil. Ini dokter, bukan dokter. Saudara tercatat sebagai alumni Doktor Ilmu Hukum ke-441 Makassar, 25 Februari 2006. Sidang Profesor Dr. Haji Laudeosen, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Penyerahan tanda lulus oleh Ketua Sidang. Tanda lulus diserahkan sebagai bukti kelulusan berari. Siap. Silakan kepada yang paling dekat di hati. Belum
tepat waktu. Alhamdulillah dengan seluruh dinamikanya. Dan memang ya pendidikan itu mahal dan berat sebenarnya. Tapi kalau kita menikmati semua, alhamdulillah. Alasannya meneliti soal angket? Ya, sejujurnya kemarin ini, pertama ini begini, hak angket ini kan hak konstitusional sebenarnya sebagai check and balances kan pemerintahan. Jadi hak pengawasan ini melekat pada diri anggota DPR. Tapi kalau kita mau jujur, hampir tidak ada daerah yang melaksanakan hak angket. Kalau toh ada, itu tidak sampai pada rekomendasi, hanya inisiatif, setelah itu mati lagi, tidak sampai. Kalau toh ada pembentukan, tapi tidak sampai di rekomendasi, atau ada inisiatif tidak sampai di paripurna, tidak bla 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 bla. Ini menunjukkan bahwa check and balances sebenarnya di pemerintahan sampai hari ini tidak maksimal terlaksana. Yang kedua, memang saya juga sampaikan tadi di sidang promosi bahwa hak angket ini yang ada di Undang-Undang 2314 ini tidak memiliki kerangka akademis sebenarnya di naskah akademiknya ini Undang-Undang 23. Jadi ini diambil dari Undang-Undang 17 2014 soal MD3, ini yang dipindahkan. Tapi masalahnya di Undang-Undang MD3 itu untuk DPR RI melakukan angket itu hanya butuh 1/2 yang hadir di paripurna. Sementara di DPRD itu butuh hadir 3/4 anggota yang hadir, dan yang hadir itu harus menyetujui 2/3 yang harus menyetujui. Apa yang saya mau katakan bahwa betapa beratnya ini sebenarnya pelaksanaan hak angket. Tapi sayangnya untuk konteks Sulawesi Selatan terbentuk pansus angket, bahkan itu berproses selama kurang lebih 2 bulan lebih sampai pada rekomendasi yang harus dijalankan oleh Kemendagri dan APH. Tapi sampai detik ini semua rekomendasi itu menguap seperti sampah saja. Jadi itulah salah satu kenapa penting revisi Undang-Undang 2314 soal angket ini, karena kalau tidak ini akan fungsi pengawasan DPR itu pasti tidak maksimal. Satu lagi, tadi kan ada disinggung soal pemerintahan Prof. Nurdin Abdullah sehingga muncul ini hak angket, pada akhirnya juga tidak diindahkan oleh pemerintahan Prof. Nurdin Abdullah ya. Bukan pemerintah. Angket ini jalan. Memang saya tadi sampaikan bahwa ada banyak masalah yang terjadi 9 bulan kepemerintahan Pak Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman. Jangan lupa ini 2 paket. Bukan hanya Nurdin Abdullah tapi juga Andi Sudirman. Dan rekomendasi itu sudah menyatakan bahwa ini bersalah, disampaikan kepada Mendagri. Karena kan DPR itu tidak memiliki hak eksekutorial. Meskipun dia menjatuhkan putusan bahwa ini bersalah, tapi dia tidak punya hak eksekutorial. Hak eksekutorial itu ada di Kemendagri. Iya kan? Karena sama-sama dipilih oleh rakyat, DPR dipilih oleh rakyat, kemudian gubernur dan wagub dipilih oleh rakyat. Itu diserahkan ke APH, KPK, dibawa ke KPK, dibawa ke Kemendagri. Sayangnya sampai di sini saja, tidak ada umpan baliknya. Jadi itulah salah satu rekomendasinya untuk memastikan bahwa apapun keputusan hak angket itu harus di follow up, ini tidak lanjut oleh Kemendagri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.